Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Fajar Hairin dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin menceritakan kembali cerita yang saya baca bertemakan KKN di Desa Penari. Diketahui cerita tersebut diambil dari kisah nyata yang berasal dari Jawa Timur. Cerita ini diawali dengan persiapan mereka yang ingin pergi ke Desa Penari. Di saat mereka mau berangkat, mereka ditemui oleh seorang nenek tua yang berkata kepada mereka, "Nak, jangan pergi." Tetapi mereka semua mengabaikan perkataan nenek tersebut, dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Di pertengahan jalan, mereka pun berhenti dikarenakan jalan menuju Desa Penari tidak bisa dilewati oleh mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan menaiki ojek. Sesampainya di Desa Penari, mereka pun disambut dengan kepala desa yang bernama Bapak Prabu. Bapak Prabu pun mengajak mereka untuk berkeliling desa, serta memberitahukan bahwa adanya tapak tilas, yaitu larangan atau batasan yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Setelah selesai berkeliling, mereka pun diantarkan Bapak Prabu menuju penginapan atau tempat tinggal. Dikarenakan hari sudah mulai malam, mereka pun pergi beristirahat atau tidur. Di keesokan harinya, Widya dan Nur pergi bersama-sama ke kamar mandi yang bermaksud satu menjaga di saat satu sedang mandi. Di saat Nur mandi pertama, Widya pun menjaga. Tetapi Widya saat itu mencium bau yang sangat tidak sedap. Dia pun berusaha mencari bau tersebut. Ternyata bau tersebut berasal dari belakang kamar mandi yang merupakan sesajen. Dia pun terkejut. Setelah Nur selesai mandi, Widya pun melanjutkan untuk mandi dan Nur menjaga. Di saat Nur menjaga Widya mandi, Nur mendengarkan suara gamelan, suara nyanyian yang sangat merdu di dalam kamar mandi. Yang Nur ketahui di dalam kamar mandi itu hanyalah temannya, yaitu Widya. Tetapi karena dia penasaran, dia pun mencoba mengintip dari lubang kecil yang berada di pintu. Saat dia mengintip, dia tidak melihat ada apa-apa. Dia cuma melihat temannya sedang mandi, berganti pakaian. Tidak lama kemudian, muncullah sesosok hantu penari di depan lubang tersebut yang membuat Nur kaget dan lari terbirit-birit pergi ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Nur pun izin kepada teman-temannya untuk menemui Bapak Prabu. Sesampainya di rumah Bapak Prabu, Nur bertemu dengan Mbah atau Pak Dukun desa tersebut. Nur pun bercerita bahwa Nur selalu dihantui oleh penunggu daerah Desa Penari sini. Nur pun bertanya, kenapa saya selalu diganggu oleh penunggu desa ini? Mbah pun menjawab, kamu tidak salah, nak. Melainkan penunggu di sini tidak suka apa yang kamu bawa dari luar. Nur pun bingung dengan jawaban si Mbah. Dan Mbah pun berkata kepada Nur, "Nak, kembalilah esok malam, nanti akan Mbah jelaskan." Nur pun pamit kepada Mbah dan Pak Prabu. Sesampainya di penginapan, mereka pun mengerjakan proker mereka bersama-sama dan balik saat hari mulai malam. Di keesokan harinya, mereka pun melanjutkan proker mereka. Tetapi di saat mereka mengerjakan proker, Bima melihat sesosok wanita cantik yang lewat di sampingnya dan mengikuti wanita tersebut. Ayu yang melihat Bima berlari. Dia pun berusaha mengajar Bima dan berkata, "Bima, jangan ke sana. Di sana ada tapak tilas yang tidak boleh dilalui siapapun." Bima mengabaikan perkataan Ayu dan dia tetap mengikuti wanita cantik. Ayu pun juga mengikuti Bima. Tanpa dia sadari, dia telah melewati tapak tilas. Sesampainya di sana, dia menemukan sebuah kolam dengan bangunan yang tua. Karena mereka kehilangan jejak wanita tersebut, mereka pun balik kumpul untuk mengerjakan proker mereka. Saat hari mulai sore, mereka pun pergi kembali dikarenakan kekurangannya peralatan untuk mengerjakan proker. Wahyu dan Anton pun pergi menemui Bapak Prabu bermaksud meminjam motor untuk membeli peralatan yang kurang tadi. Mereka pun pergi membeli peralatan. Setelah mereka selesai membeli peralatan, di perjalanan pulang, mereka pergi atau singgah sebentar ke warung pinggir jalan. Dia pergi makan, minum, dan lain-lain. Tanpa disengaja, orang warung bertanya kepada mereka, "Apakah kalian orang baru di sini? Saya merasa asing dengan muka kalian." Mereka pun menjawab,
Iya Pak, kami mengerjakan tugas KKN kami di Desa Penari. Orang warung pun terkejut mendengar Desa Penari tersebut. Orang warung menawarkan mereka untuk menginap malam ini dikarenakan hari sudah mulai gelap. Tetapi mereka tidak mau dan mereka malah bergegas pergi untuk kembali ke Desa Penari tersebut. Saat di perjalanan, hari pun sudah mulai malam. Tidak disadari motor mereka pun mogok. Mereka berdua pun mendorong motor tersebut. Di saat mereka mendorong, mereka ditemui oleh seorang warga dan mereka ditemui oleh semua warga. Oleh seorang warga. Warga tersebut menawarkan kepada mereka untuk membantu mereka memperbaiki motor dan mengajak mereka mampir ke acara warga tersebut. Mereka pun mengiyakan tawaran dari seorang warga tersebut. Mereka pun pergi makan-makan di acara, pergi seru-seruan, dan juga menari-nari di acara tersebut. Di saat malam itu juga, Nur pergi menemui Mbah untuk mengetahui alasan kenapa dia selalu diganggu oleh penunggu di Desa Penari. Mbah pun melakukan ritual untuk memanggil salah satu makhluk dari ribuan bangsa halus yang ada di desa tersebut. Tidak lama kemudian, Nur pun tahu kenapa dia selalu diganggu oleh penunggu tersebut. Dikarenakan dia memiliki penunggu yang tidak disukai oleh penunggu daerah tersebut. Maksudnya, si Nur memiliki pendamping atau penjaga di dalam dirinya yang tertanam dari lahir, yaitu merupakan keturunan. Mbah pun berkata kepada Nur atau memesankan kepada Nur untuk merahasiakan semua ini kepada teman-temannya. Nur pun izin pamit kepada Mbah. Di saat perjalanan pulang, Nur berpapasan dengan Anton dan Wahyu. Nur pun bertanya kepada mereka, "Habis dari mana kalian? Kok pulang malam-malam begini?" Mereka pun menjawab, "Kami habis dari membeli peralatan dan juga pergi mampir ke acara warga desa." Nur pun bingung, apakah daerah sini ada acara? Perasaan tidak ada. Mereka pun menawarkan bingkisan yang mereka bawa dari acara tersebut. "Ini, kami membawakan bingkisan dari acara tersebut." Saat dibuka, bingkisan tersebut bukanlah berisi makanan, melainkan berisikan kepala monyet yang penuh dengan darah. Mereka pun lari ke penginapan mereka dan lanjut tidur. Di keesokan harinya, Wahyu rasa kebingungan dan bercerita kepada Widya, "Kenapa dengan Bima? Belakangan ini dia sering pulang pagi, berangkat malam. Sesibuk itukah dia? Apakah dia mengerjakan proker atau semacamnya? Dia juga sering tertawa-tertawa sendiri dan ngomong sendiri." Widya pun tidak menanggapi karena yang Widya tahu, Bima itu adalah orang yang religius. Widya pun pergi ke dapur bermaksud mengambil minum. Saat perjalanan dia menuju dapur, dia melihat ke kamar ada temannya bernama Nur sedang sholat. Sampainya dia di dapur, dia juga melihat Nur sedang memasak. Dia pun bingung, siapakah orang yang di kamar tersebut yang sedang sholat. Dia pun kembali ke kamar, ternyata orang tersebut sudah tidak ada. Widya pun kaget, kemanakah orang tersebut menghilang. Dia pun terduduk di depan kamar dengan napas yang terengah-engah. Nur pun pergi ke dapur mengambilkan minum dan memberikannya kepada Widya. Setelah Widya meminum air tersebut, Widya malah memuntahkan gumpalan-gumpalan rambut. Kenapa air tersebut berubah menjadi rambut? Setelah Nur mencek dalam wadah air atau teko tersebut, bukannya berisikan air, melainkan berisikan gumpalan rambut yang sangat panjang dan gimbal. Widya pun sangat bingung dan merasakan tidak enak badan saat itu juga. Dikarenakan mereka semua ingin cepat selesai mengerjakan proker di desa tersebut, mereka pun izin untuk meninggalkan Widya mengerjakan tugas, melanjutkan pekerjaan tugas mereka. Setelah mereka pergi, Widya pun beristirahat di penginapan. Tidak lama kemudian, Widya terbangun karena terdengar suara jendela terbuka tertutup dengan sendirinya. Gubrak, gubruk, gubrak. Dia pun bangun untuk membenarkan jendela tersebut dan menguncinya. Tetapi di samping jendela, Widya melihat sosok Nur berdiri terdiam seperti patung. Widya pun bertanya, "Nur, bukanlah kamu tadi pergi bersama teman-teman untuk mengerjakan proker?
Widya pun kaget karena yang di depannya tersebut bukanlah temannya Nur, melainkan sosok penunggu yang menyerupai Nur. Sosok penunggu tersebut berkata kepada Widya bahwa teman cowoknya yang bernama Bima telah melakukan tindakan yang tidak sopan atau tindakan keji di desa ini. Dan juga penunggu tersebut berkata kepada Widya bahwa temannya tersebut tidak bisa pulang dengan selamat. Widya pun pingsan lewat perkataan penunggu tersebut. Tidak lama kemudian, teman-temannya pun balik selesai dari proker tersebut. Mereka pun mulai makan bareng. Hari pun sudah mulai malam. Mereka pun tidur untuk beristirahat. Tetapi di malam itu Widya terbangun dikarenakan dia melihat sosok hitam lewat di depan kamarnya. Dia pun berusaha mengikuti bayangan tersebut. Sesampainya di luar, bayangan tersebut merupakan temannya yang bernama Bima. Dia pun berusaha mengikutinya. Tanpa disadari, Widya pun melihat tapak tilas. Setelah melihat tapak tilas, dia melihat temannya, Ayu, yang sedang menari-nari di bangunan tua, dan Bima sedang berendam di kolam depan bangunan tua tersebut. Dia pun panik dan kaget. Dia pun berlari secepat mungkin kembali ke penginapan. Namun, di pertengahan jalan, dia malah ditemui oleh sesosok hantu Gundurwo dan satu lagi hantu penari. Dia pun pingsan dikarenakan dia dikagetkan oleh dua hantu tersebut. 2 hari pun berlalu. Bima dan Ayu ditemukan tidak sadarkan diri oleh warga, dan mereka pun dibawa ke tempat penginapan tempat teman-teman mereka tinggal. Mbah pun berkata kepada mereka bahwa temannya ini telah melakukan pantangan berat, yaitu perbuatan tidak bisa diterima oleh manusia dan bangsa halus. Teman-temannya pun merasa bingung, apa yang dimaksud dengan Mbah? Wahyu pun bertanya, maksudnya di mana Mbah? Kami tidak mengerti. Mbah pun menjawab, temanmu ini telah melewati tapak tilas dan juga melakukan hubungan intim di sana. Mereka pun semua kaget karena mengetahui perilaku Bima dan Ayu di sana. Mereka semua pun meminta maaf kepada Mbah. Tidak lama kemudian, Widya pun datang ke penginapan tersebut. Warga pun bingung beserta kaget karena melihat Widya sedang terhengak-hengak. Warga pun bertanya kepada Widya, kemana saja kamu nak? Kami 2 hari ini telah mencari kamu kemana-mana dan kami tidak menemukan kamu. Widya pun menjawab, malam tadi saya pergi mengikuti teman saya dan saya pingsan. Padahal Widya cuma pergi semalam, tetapi yang kenyataannya dia pingsan selama 2 hari dan tidak tahu di mana. Terus warga bilang kepada Widya, apakah teman yang kamu ikuti salah satu dari mereka? Widya pun kaget karena Bima dan Ayu tidak sadarkan diri di depannya. Padahal kemarin malam dia melihat Ayu sedang menari dan Bima sedang berendam. Mbah pun pergi keluar bersama Bapak Prabu. Bapak Prabu memanggil mereka dan menyuruh mereka untuk segera berkemas dan untuk pulang. Dan Bapak Prabu pun berkata kepada mereka, kalian pulanglah. Biarkan Bima sama Ayu warga sini yang urus, karena ini merupakan tanggung jawab desa kami. Kami juga sudah menghubungi 2 keluarga besar mereka. Mereka pun segera berkemas, berganti pakaian, dan mereka pun pergi pulang, diantarkan oleh ojek yang mereka naiki saat mereka berangkat. Cerita pun berakhir sesampainya mereka balik di rumah. Jadi, pesan atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, jagalah sikap kita saat berada di kampung atau daerah orang. Kita harus mengetahui apa larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan di desa tersebut. Dan juga kita tidak boleh lancang ataupun berperilaku yang tidak sopan di desa tersebut.